Saya lihat barusan ratusan juta. Udah pada minum airnya? Kangen water? Sudah ada yang dapatkan komisinya? Sudah juga. Baik, kita mulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mohon maaf agak serak-serak basah, tapi bukan penyanyi. Ini agak serak karena dari imsak tadi saya belum minum, ya, belum minum. Dan yang bagi yang berpuasa, selamat menunaikan ibadah puasa. Jauh sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dadi Sahrodi. Jauh-jauh dari nun jauh di sana, dari Sukabumi. Ada yang dari Sukabumi? Tuh 50 orang. Terima kasih ya teman saya dari Sukabumi. Alhamdulillah saya diberikan tugas dari Pak Owan Enajik untuk memandu acara ini. Tentunya saya punya kesempatan di sini untuk ikut belajar dari pembicara kita. Maka dari itu betapa pentingnya dalam acara ini, tentunya biar nggak diganggu nih, kadang-kadang di dompet suka diganggu ya, HP telepon lah, HP bunyi lah gitu. Biar nggak merasa diganggu dan tidak diganggu, HP kita mohon di silent, ya, mohon di silent. Iya, karena acara ini 7 jam ke depan, jadi Bapak harus siap-siap ya. Oh 3 jam ya. Baik, untuk mempersingkat dan untuk mempercepat acara ini, kita sama-sama berdoa ya agar acara ini memohon diberikan kelancaran, dan setelah sampai di rumah ternyata bisa diimplementasikannya. Baik, untuk itu percepatnya kita sama-sama berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kita mulai berdoa, mulai. Bismillah. Selesai. Acara selanjutnya, ini ada ibu muda yang cukup luar biasa, tetapi saya nggak sampaikan ya lebih awal. Kita lihat dulu video berikut ini. Oke, lanjut. Apakah kehidupan seperti ini yang kamu jalani? Dibangunkan jam waker, menghadapi macet yang frustrasi, ngantor, dan mengikuti meeting yang membosankan, stres karena pekerjaan yang menumpuk, sering pulang larut malam, dan kedapatan si kecil sudah tertidur lelap. Bayangkan memiliki rutinitas hidup yang terus terulang selama ini. Padahal, banyak hal menarik yang dapat terjadi jika Anda berani keluar dari rutinitas tersebut. Atau saat ini, uang dan waktu bukan lagi menjadi masalah, tetapi Anda merasa masih ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Anda tahu bahwa masih ada banyak hal bermanfaat yang bisa dilakukan, sesuatu yang bisa membuat Anda lebih berharga. Yang kamu butuhkan adalah sebuah kesempatan dan sebuah keberanian untuk mengambilnya. Seandainya kesempatan tersebut datang, sebuah kesempatan yang membuat hidup kamu lebih seru, lebih asik, dan lebih berwarna. Bayangkan, saat ini Anda bangun pagi bukan lagi karena dikejutkan oleh bunyi waker. Anda bekerja bukan lagi untuk membangun bisnis orang lain. Saat ini, Anda memiliki lebih banyak waktu untuk hobi Anda, dan terutama untuk keluarga Anda. Penghargaan, membantu meningkatkan taraf hidup orang-orang di sekitar Anda, atau menemukan kepuasan diri karena bisa berbuat banyak kepada lingkungan Anda. Jika kesempatan tersebut datang, beranikah Anda keluar dari rutinitas dan mengambilnya? Kesempatan terbaik pertama adalah 5 tahun yang lalu. Saat ini adalah kesempatan terbaik kedua untuk Anda. Mintalah link video Change Your Water, Change Your Life dari teman Anda untuk membuka kesempatan kedua tersebut. Seingat saya itu waktu saya masuk terjun ke Kangen Water, saya melihat
video beliau itu hampir satu hari bisa 2 kali. Di situ lebih komplit, ternyata alhamdulillah berkat beliau. Makanya saya kalau ketemu dia, Mbak Vida, saya sering lihat loh videonya, makasih gitu. Karena dia ini adalah seorang trainer, praktisi juga, terus praktisi di bidang marketing selama 8 tahun. Tentunya banyak ya, kalau bahasa sononya udah banyak ilmunya ya. Kita sama-sama kita juga belajar. Dia adalah calon ibu muda, latar belakangnya juga sarjana komunikasi, seorang trainer tadi sudah disampaikan, seorang trainer perusahaan multinasional. Ya. Nah, lalu di Enagic dia memiliki ratusan tim di beberapa kota, ya, di Indonesia dan di mancanegara. Wow, ya, boleh. Ya, kita belajar sama-sama tentang manfaat dan kecanggihan teknologi. Ya, berusia 43 tahun. Jadi ternyata sudah kongkong ya. 43 tahun. Ya. Nah, saat tepatnya kita panggilkan Ibu Vida. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik. Baik, puasa semua? Enggak. Sahur? Enggak. Ada yang sahur, ada yang enggak. Oke. Perkenalkan, nama saya Vida, latar belakang saya tadi sudah disebutkan panjang lebar sama MC. Pada siang hari ini tadi MC-nya bilang bahwa kita akan menceritakan mengenai teknologi kangen water yang mungkin Bapak Ibu udah pernah coba sebelumnya, yang usianya katanya sudah 43 tahun. Ngomong-ngomong, sebelum Bapak Ibu hadir hari ini, sudah ada yang pernah mendengar kangen water sebelumnya? Udah, saking semua yang udah dengar, jadi gak ada yang angkat tangan ya? Ada yang udah dengar? Nah, oke. Nah, pernah kepikir gak sih kenapa sih beberapa tahun terakhir ini kok kangen water marak banget? Dulu beberapa tahun yang lalu, kalau kita bicara sekitar 4-5 tahun yang lalu mungkin masih asing ya. Kalau bandnya mungkin iya, tapi kalau airnya kayaknya kita nggak pernah dengar, bener ya? Nah, sekarang sebelum seperti yang DMC katakan, bisa dibilang bahwa kita akan menceritakan mengenai teknologinya, izinkan saya untuk bercerita dulu kenapa beberapa tahun terakhir ini Bapak Ibu teman-teman banyak sekali mendengar yang namanya kangen water. Saya luruskan, bacanya kangen ya, bukan kangen. Nanti dipakai buat gombal-gombalan lagi ya. Itu berasal dari bahasa Jepang, jangan dijelaskan lagi. Oke. Nah, ini salah satu alasannya kenapa beberapa tahun terakhir teman-teman Bapak Ibu banyak sekali mendengar mengenai kangen water. Karena ada yang namanya megatrend. Ini saya mau cerita sedikit. Kalau kita bicara megatrend, itu mah sesuatu yang di masa depan itu nanti akan jadi tren, akan jadi apa ya? Akan jadi hal yang ibaratnya semua orang pasti udah tahu. Itu yang namanya tren. Nah, sekarang kalau kita lihat Enagic disebut megatrend. Sebelum saya bicara mengenai Enagic, saya bicara dulu mengenai hal-hal yang mungkin dulu buat kita asing atau sesuatu yang aneh, tapi sekarang itu udah sama sekali bukan hal yang aneh. Contoh, kalau kita bicara mengenai air mineral, ini kan ada banyak air mineral ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara air mineral, nah yang ini sebelah kanan saya, kalau kita bicara air mineral, merek apa yang paling Bapak Ibu ingat pertama kali? Nah, nggak apa-apa, Aqua misalnya. Saya mau cerita sejarahnya. Aqua itu sekarang sudah 42 tahun kalau nggak salah. Kalau Bapak Ibu teman-teman pernah tahu ceritanya, dulu waktu pertama kali mau dibikin produk air mineral dalam kemasan seperti ini, banyak orang yang bilang gila. Pernah tahu nggak ceritanya? Nggak. Banyak yang bilang gila Mbak, ngomong-ngomong. Kenapa? Karena pada waktu itu air mineral dalam kemasan harganya lebih mahal dibandingkan bensin. Sementara di rumah kita tinggal buka keran keluar air, ya kan? Jadi pada waktu mau produksi ini, yang punya dibilang gila. Kenapa? Karena ngapain repot-repot beli air dalam kemasan, orang tinggal buka keran kok mahal banget lagi, betul nggak? Pada waktu itu harganya lebih mahal dibanding harga bensin pada waktu itu, ya dibandingkan sekarang. Tapi kalau kita lihat fakta yang terjadi hari ini, siapa yang nggak kenal merek ini? Betul ya? Bapak Ibu teman-teman makan di restoran, di rumah makan, bilangnya apa? Mau minum apa Pak, Bu? Aqua.
Keluarnya apa? Mau ades, mau 2 tang, 2 obeng, 2 setruk, terserah. Yang penting pokoknya air mineral, Bapak Ibu ngomongnya aqua, yang keluar apa terserah, tapi kita sebut aqua, betul? Seolah-olah merek itu udah gini nama barang, padahal merek, bukan nama barang. Sesuatu yang dibilang aneh zaman dulu, beberapa puluh tahun lalu, sekarang orang udah jadikan itu seolah-olah nama barang, saking udah terkenalnya. Itu satu contoh. Ada lagi yang anak Bapak Ibu yang punya balita yang pakai popok instan, apa diapers? Pampers. Nama barang atau nama merek? Merek, betul. Pasta gigi, barang atau merek? Merek. Odol itu merek, bukan nama barang. Katanya, bukan di zaman saya belum lahir, tapi saya pernah lihat dulu ya. Kayaknya jadul banget itu odol, itu merek, bukan nama barang, itu contohnya. Nah, sesuatu yang dulu dianggap aneh, sekarang udah bukan hal yang aneh lagi. Nah, apa hubungannya sama Kangen Water? Bapak Ibu yang dengar ini mungkin sekarang atau 3-2 tahun yang lalu, mungkin menganggap ini aneh, sesuatu barang yang, itu air apa sih? Kok kita minum air putih biasa aja sehat kok? Orang tua kita zaman dulu minum air keran nggak apa-apa. Kok kita harus minum air Kangen? Bedanya apa emang sama yang lain? Nah, itu disebut megatrend. Saat banyak orang yang belum paham, tapi itu sesuatu yang dibilang aneh pada saat ini. Tapi ke depannya itu akan menjadi suatu hal yang nggak aneh lagi buat orang. Kuncinya adalah pada waktu sekarang misalnya, siapa yang hari ini bilang harga mesin Kangen Water murah? Ada? Waduh, beliin saya mas. Oh, dibilang murah, aduh, saya dari rumah dia bilang murah ya. Nah, oke. Sekarang kita bisa bilang mahal banget. Kalau saya dulu bilangnya bukan mahal. Waktu Mas Rama nawarin saya bilang lu gila, saya bilang gitu. Nggak masuk akal kan harga mesinnya. Ya, tapi beberapa tahun ke depan itu mungkin setiap rumah di Indonesia mungkin nggak akan punya mesin Kangen Water. Mungkin banget. Kenapa? Karena orang sudah paham manfaatnya. Beda sama beberapa tahun lalu. Nah, sebagai gambaran, Bapak Ibu bisa lihat di slide, ada microwave, ada handphone. Ini barang-barang yang dulu aneh banget, kita bicara tahun 90-an deh. Orang megang handphone tuh udah kayak orang paling kaya sedunia akhirat, bener ya? Saya lihat teman saya pakai handphone pas saya SMP, saya bilang, oh gila anak presiden nih. Padahal biasa aja gitu. Tapi sekarang, maaf ya, tukang bubur ayam, tukang sayur, itu udah banyak yang pakai handphone. Setuju ya? Jadi itu bukan barang yang aneh. Ada DVD player, ada iPod, digital kamera. Zaman dulu yang masih asa 36, asa berapa? Asa 200 dulu. Yang isinya putar, gitu kalau habis tahu ya. Ngalamin nggak kamera yang kayak gitu? Pakai film itu. Nah, zaman sekarang udah nggak ada ya. Semua udah digital. Ada iPad dan sebagainya. Disebut the next mega trend kalau, jadi nggak asal-asalan aneh. Kalau dia ada berhasil memasuki pasar di bawah angka 2,5% dari total jumlah penduduk. Itu syaratnya. Disebut the next mega trend, tren yang akan datang kalau angkanya di bawah 2,5% dari total jumlah penduduk. Indonesia penduduknya berapa? 250 juta. 2,5% berarti berapa? 5 juta. Saya juga nggak tahu sih, maksud saya kalau batu hitungin gitu ya berapa 2,5% dari 250 juta. Berapa? 5 juta. 5 berapa? Ada yang hitung beneran nggak? Saya penasaran itu beneran, saya penasaran. Berapa ini? Tolong Raj, dan tarik 2 6 625 250 juta berarti berapa? 62 juta 625 itu berapa? 6 juta 250, betul ya? 2,5% dari 250 juta, 6 juta 250 itu baru dikatakan the next mega trend. Kabar baiknya, pemilik mesin Kangen Water di Indonesia baru 30.000. The next mega trend itu masuk di angka 6 juta 250. Sekarang baru 30.000. Jadi kalau kita katakan ini akan jadi tren ke depannya jelas. Kalau dibilang semua orang udah tahu, ini ntar bakal jadi sesuatu hal yang nanti bosan, nanti jenuh lah, semua orang udah tahu.
Dikatakan jenuh itu ketika di sini 2,5% akhir, bukan di sini. 95% ini zaman nanti ketika orang udah nggak aneh sama barangnya, tapi jenuhnya itu di sini di 2,5% akhir. Kira-kira seperti itu. Ini bisa sedikit menjawab pertanyaan Bapak Ibu, kenapa sekarang Bapak Ibu banyak sekali mendengar mengenai Kangen Water? Karena memang kita masuk di era megatrend. Nah, tapi mahal, balik lagi buat saya. Oke, ngetrend. Yang ngetrend kan nanti mungkin 20, 30, 40 tahun lagi. Ngomong sekarang deh, duit segitu dari mana? Sekarang kita lihat, kalau Bapak Ibu bicara soal harga atau nominal, Bapak Ibu bisa lihat sekarang banyak sekali orang-orang yang dengan gampangnya Bapak Ibu bisa beli airnya dimanapun, betul ya? Kadang-kadang kalau tetangga depan rumah atau Bapak Ibu di jalan aja tiba-tiba lihat ruko ada spanduknya Kangen Water, itu sekarang udah mulai banyak. Dibandingkan waktu kami mulai sekitar 3-4 tahun yang lalu, itu benar-benar barang aneh. Tapi kalau sekarang udah sangat mudah diperoleh. Kenapa? Secara bisnis. Kenapa banyak orang yang memilih untuk menjadikan Kangen Water secara bisnis? Pertama kita lihat, bisnis yang beberapa tahun terakhir sedang sangat berkembang di Indonesia itu adalah bisnis minimarket. Yang depannya A, yang depannya I dan segala macam, belakangnya mart itu kan sekarang berkembang sekali ya. Kadang-kadang sebelah-sebelahan, depan-depanan, kadang-kadang ada 4 minimarket di tempat yang sama. Kanan kiri, depan juga kanan kiri, beda-beda merek, ya kan? Nah, kalau kita lihat bisnis seperti itu, mereka butuh modal kurang lebih 500 juta sampai 1 miliar belum sewa tempat dan sebagainya. Ini hanya baru modal untuk lisensi dan barang-barang. Balik modalnya itu pendapatannya antara 15 juta sampai 35 juta per bulan pendapatannya. Tergantung lokasi, tergantung waktu juga, ya. Terus balik modalnya sekitar 3 sampai 6 tahun. Nah, kalau Bapak Ibu melihat kenapa sekarang banyak banget orang yang jual Kangen Water, kita aja masih bilang banyak banget, padahal baru 30.000 ternyata, jadi belum sebanyak itu, ya. Banyak orang yang menjual Kangen Water karena modalnya hanya mulai dari 48.500.000 sampai maksimal 63,9 juta, ini modalnya. Pendapatannya 5 juta sampai 35 juta per bulan, ini pendapatan recehnya kita bisa bilang. Balik modalnya antara 3 sampai 6 bulan. Gak heran kenapa sekarang Bapak Ibu gampang sekali ketemu orang yang menawarkan Kangen Water, karena secara modal ini 1/10-nya, bahkan 1/20-nya, satu 500 juta, yang satu 50 juta, 1 miliar banding 64 juta. Dengan jumlah penghasilan hampir sama, dengan balik modal sama-sama 3 sampai 6, tapi yang 1 tahun, yang 1 bulan. Ya, oke. Balik lagi, sekarang kalau kita bicara kenapa sih banyak orang lebih memilih berbisnis dibandingkan dengan misalnya jadi pekerjaan konvensional dengan karyawan misalnya. Ini hanya membanding, bukan yang mana yang salah, yang mana yang benar, dan mana lebih baik, bukan. Tapi ini hanya sebagai pembanding, ya. Kita lihat di sini, karyawan mempunyai jam kerja rata-rata karyawan 8 jam per hari. Rata-rata, betul ya, jam kerjanya. Nah, anggaplah dalam sebulan, ini dia rajin banget, anggaplah dalam sebulan dia bekerja 30 hari. 30 hari dalam sebulan berarti per bulan ada 240 jam kerja untuk mendapatkan yang namanya gaji. Gaji, mau kita kerja 8 jam, kita kerja 9 jam, kita kerja 24 jam, gajinya sama. Ya, tambah-tambah uang lembur dikit ya, oke. Tapi bisa nggak kira-kira jadi 2-3 kali lipat? Nah, oke. Nah, kalau ada pola satu lagi di mana kita membangun sistem. Ini kita menjadi bagian dari sistem yang di bawah kita membangun sistem kita sendiri. Maksudnya apa? Kita bandingkan dengan ketika kita menjadi seorang karyawan dibandingkan dengan bos kita di kantor, yaitu pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan, dia sama-sama harus kerja 8 jam per hari katakanlah. Tapi yang namanya perusahaan, kita bicara perusahaan yang skalanya menengah lah ya, 100 orang karyawan. Berarti ada 800 jam kerja per hari, karena ada 100 orang karyawan di sini. Nah, per bulan, seorang pemilik perusahaan mempunyai jam kerja 24.000 jam per bulan. Karena beliau memiliki 100 orang karyawan. Jadi, makanya kenapa zaman sekarang
banyak yang memilih untuk membangun sistemnya sendiri. Kenapa? Karena kita punya daya ungkit berupa di sini. Kita punya 100 partner, 100 karyawan yang bisa bekerja untuk membangun sistem perusahaan kita. Ya, cuma yang jadi permasalahan adalah kalau kita mau punya sistem seperti ini, mau punya penghasilan sebesar ini, satu, kalau kita mau bangun bisnis kita butuh apa? Modal. Katakanlah kita jual jasa, kita butuh pengalaman, kita butuh keahlian, setuju ya? Yang jadi pertanyaan, tidak semua orang mempunyai itu. Nggak semua orang punya modal, nggak semua orang punya keahlian, nggak semua orang punya pengalaman. Nah, makanya di sini kita lihat, kalau kita bicara, oke lah, nggak usah modal, atau kita bicara nggak usah bisnis yang ada wujud, ada kantor atau karyawan. Kita bicara bisnis lain, yaitu profesional. Ada dokter, ada pengacara, ada arsitek. Ini hanya contoh. Ini adalah profesi yang bisa dijadikan bisnis. Jadi kita sama-sama bisnis, ya. Dokter, untuk menjadi seorang dokter membutuhkan waktu untuk sekolah paling sedikit 7 tahun untuk bisa praktek. Modalnya, yaitu uang sekolah seorang dokter itu sekitar 800 juta, tergantung dokternya di mana. 800 juta minimal. Nah, seorang dokter yang baru lulus untuk gaji pertama kali anggaplah 6 juta di klinik gitu ya, misalnya dia baru lulus, dia gajinya 6 juta. Nah, seorang pengacara katakanlah butuh sekolah 5-6 tahun dengan biaya uang sekolah totalnya 300 juta rupiah uang sekolahnya minimal. Dengan lulusannya, ketika kita baru lulus kerja pertama kali itu mendapatkan katakanlah gajinya 5 juta per bulan. Anda bisa lihat di sini perbandingan antara modal, waktu, dan pendapatan. Ya. Yang terakhir ada arsitek. Ini contoh profesi yang bisa dijadikan bisnis. Modalnya 400 juta, waktu sekolahnya 5-6 tahun juga, lalu lulusannya digaji 5 juta juga. Kira-kira ini perbandingannya. Kalau kita bicara dari segi modal, waktu, dan penghasilan. Nah sekarang 3 profesi ini, 3 bisnis ini atau karyawan pun itu pasti akan melewati fase yang namanya rutinitas hidup. Nah ini yang menarik banget buat saya. Ini saya mau cerita sama Bapak Ibu. Kita lihat di sini. Nah, ini ada grafik. Ini usia, ini penghasilan. Katakanlah usia kita 25, gaji pertama kita 3 juta. Pada waktu usia kita 35 tahun, katakanlah karir kita meningkat, gajinya naik ke 8 juta. Lalu usia kita 45 juta, gajinya 15 juta. Lalu usia kita 55 juta, menjelang pensiun, katakanlah gaji kita 25 juta. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya grafiknya naik ya. Penghasilan naik seiring dengan bertambahnya usia. Tadinya gajinya 3 juta, tahu-tahu gajinya 25 juta, 30 tahun ke depan. Tapi sebetulnya kalau kita lihat, betul nggak ini naik? Harga kebutuhan 20 tahun, 30 tahun yang lalu, saya tahu berapa sih? 2016. 30 tahun berapa? Tahun 86. Saya masih ingat, saya SD aja 96. Harga teh botol itu masih 500 perak. Itu berapa tahun lalu? Ketahuan umur. Itu berapa tahun lalu ya? Katakanlah SD 20 tahun lalu misalnya ya. 20 tahun lalu harga teh botol tuh pasti 500 perak, paling mahal. Sekarang sudah 3.500 ya? Apa 5.000? Saya nggak tahu ya. Tapi artinya kalau kita bicara angka, sekilas terlihat naik, padahal belum tentu karena harga barangnya ikut naik juga. Nah, bicara soal kebutuhan hidup, pada waktu kita masuk usia pensiun di usia 55 tahun, apa yang terjadi sama penghasilan? Ikut turun. Karena kita kan berhenti bekerja. Walaupun mungkin ada yang dapat uang pensiunan, tapi kalau dibandingkan pada waktu kita masih aktif, uang pensiun itu nggak seberapa nilainya, betul ya? Nah, sementara pada waktu kita hidup, itu Bapak Ibu bisa lihat dari bawah ada garis merah yang namanya kebutuhan hidup. Biasanya yang normal kebutuhan hidup itu di bawah jumlah penghasilan biasanya. Kalau di atas berarti ada yang salah. Biasanya di bawah jumlah penghasilan. Jadi ada selisihnya nih di sini jumlahnya.
Nah, kebutuhan ini pada waktu kita pensiun ada sembako, biaya listrik, biaya sekolah. Seiring dengan bertambahnya waktu, biasanya makin murah atau makin mahal? Makin mahal, terutama biaya kesehatan. Kita umur 20, 30, 40 sama usia kita 60, 70 tahun, penyakitnya banyakan mana? Banyakan 70 tahun. Artinya biaya berobat semakin kita bertambah usia akan semakin banyak biaya berobat, ya. Nah, pada waktu kita bekerja 30 tahun biasanya akan dipakai untuk investasi, beli properti, atau beli kendaraan, tabungan, dan sebagainya. Nah, masuk di usia pensiun, setelah kita menurun kondisi fisik, biasanya yang kita tabung ini, ada tabungan, investasi, terus ada rumah, dan kendaraan, dan sebagainya. Niatnya awalnya tadinya untuk pensiun, tapi kenyataannya ada biaya dokter, ada biaya obat-obatan, ada biaya rumah sakit, dan ada warisan. Niatnya semuanya untuk warisan, tapi ternyata kenyataannya harus dibagi-bagi dengan biaya dokter, kesehatan, dan sebagainya. Nah, ini kalau iya selama 30 tahun kita punya tabungan. Kalau enggak gimana? Ini waktu itu pertama kali saya lihat konsep ini yang mengganggu pikiran saya karena di keluarga saya mengalami ini. Mengalami dua-duanya. Kakek nenek saya, mereka punya tabungan, mereka punya rumah, mereka punya warisan, tapi pada waktu mereka sakit, itu harus dijual. Terbalik kondisinya dengan orang tua saya, almarhum papa saya. Papa saya nggak punya tabungan, jadi pada waktu ini terjadi, kami sekeluarga bingung. Jadi ini pertanyaan yang waktu itu sangat mengganggu pikiran saya. Makanya kenapa kita butuh yang namanya backup plan, rencana cadangan. Pertanyaan waktu itu, kalau terjadi sama diri saya, apakah saya siap? Jawabannya tidak. Ini saya nggak tahu Bapak Ibu teman-teman semua gimana, tapi saya nggak siap. Nah, yang ditawarkan di sini adalah Bapak Ibu membangun rencana cadangan dengan bekerja sama dengan Enagic, perusahaan kami, di mana di sini kita membeli sistem, bukan beli mesin ya. Mesin itu bonus kalau bahasa kami. Bapak Ibu membeli sistem, di mana sistem ini sudah running, sudah berjalan selama 42 tahun di Jepang. Kalau kita bicara Jepang, kita bicara kualitas, setuju ya? Banyak orang yang lebih milih kendaraan dari Jepang dibandingkan kendaraan dari negara-negara Asia lain, karena kita bicara kualitas. Nah, 42 tahun berdiri di Jepang dengan potensinya kita bangun selama 1-3 tahun. Jadi anggaplah Bapak Ibu keluar modal untuk beli sistem yang sudah teruji, dan Bapak Ibu bangun sendiri sistemnya untuk dibangun untuk Bapak Ibu sendiri ya. Selama 1-3 tahun dengan potensi income 100 juta per bulan. Ini yang kami tawarkan Bapak Ibu. Jadi di sini kami ingin memperlihatkan bukan hanya sekedar mesin, bukan hanya sekedar air, tapi sini kami ingin memperlihatkan Bapak Ibu bahwa potensinya lebih dari itu. Di sini Enagic ini menggabungkan antara sumber daya manusia dengan teknologi. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini tahu nih teknologinya aja, sekarang kami mengajak Bapak Ibu lebih kenal dalam bahwa di sini kita membangun sumber daya manusia. Makanya profesinya dikatakan sebagai seorang networker atau pembangun jaringan. Kita lihat di sini modalnya kurang lebih 50 juta per bulan dengan waktu 1-3 tahun sekolahnya. 50 juta per bulan ini uang pangkal. Uang bulanannya anggaplah kayak gini. Dengan kita datang Vision Day atau training sebulan 2 kali, 35.000 kali 2, 70.000, itu uang SPP-nya sebulan. Uang pangkal 50 juta, uang SPP sebulan 70.000 Pak. Tapi 1-3 tahun, penghasilannya 100 juta sebulan. Ini yang kami ajak Bapak Ibu untuk pelajari lebih lanjut. Tidak hanya sekedar air atau teknologi, tapi ada nilai besar di balik itu. Nah, kenapa Bapak Ibu yang datang ke sini? Kenapa sih Mbak, saya cuma pengen tahu airnya aja, saya cuma pengen lihat demonya. Kenapa sih harus dijelasin panjang lebar? Karena perusahaan kami Enagic punya visi True Health. Mr. Oshiro, CEO kami, dia punya filosofi bahwa manusia sehat sejati itu nggak cukup hanya fisik, tapi dari segi mental dan fisik juga. Dan ekonomi, ada ekonomi, ada mental, ada fisik. Makanya kenapa Bapak Ibu lihat penjelasan saya di awal, ini saya bahas soal mentalnya. Ekonominya nanti, setelah ini kita akan lihat ya Bapak Ibu tunggu-tunggu mengenai kesehatan fisiknya.
manfaat dari teknologi kakak motor untuk kesehatan Bapak Ibu sekeluarga. Nah, penjelasan mengenai manfaat kakak motor yang sudah 43 tahun ini akan dijelaskan oleh seorang yang saya ngos-ngosan. Saya kenal baik beliau. Latar belakangnya adalah seorang pengacara, profesinya di bidang hukum. Sekarang beliau masih aktif bekerja sebagai penasehat hukum di perusahaan konstruksi di Jakarta. Konsultan hukum. Itu latar belakangnya. Nah, yang namanya konsultan hukum, setahu saya, detailnya setengah mati. Jadi kalau mau tahu sesuatu tuh harus, namanya pengacara kan, harus tahu dulu kan, kronologisnya gimana, ininya gimana, itunya gimana. Sama seperti beliau melihat mesin ini. Jadi kalau yang saya percaya, kalau beliau udah bilang ini bagus, berarti nggak asal bagus. Jadi saya tahu sekali bagaimana prosesnya sampai beliau bisa mengenal dan akhirnya mencintai teknologi ini dan akhirnya memutuskan untuk serius membangun bisnisnya. Ya, oke, tanpa berlama-lama kita panggil rekan kita, Mas Rustandi.